Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Modisti Salsabila, NPM 18111000263. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori kognitif dan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu teori kognitif. Kognitif sendiri adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional akal. Selanjutnya, teori belajar kognitif dari beberapa tokoh dan pemikirnya. Yang pertama yaitu teori belajar Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Yang kedua yaitu teori belajar dari J.S. Brunner. Brunner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir dengan cara mementingkan partisipasi aktif individu dan mengenal adanya perbedaan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Teori kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, prinsip-prinsip, dan contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi yang kedua yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif tersebut mencakup fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Yang kedua yaitu teori konstruktivistis. Teori konstruktivistis merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dan proses pembelajaran. Teori belajar yang mendukung pendekatan konstruktivisme yaitu teori perkembangan mental dari Piaget. Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa juga disebut dengan teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan.
Yang kedua yaitu teori perubahan konsep. Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori belajar yang menjelaskan adanya proses evaluasi pemahaman konsep siswa dari siswa yang sedang belajar. Pada mulanya, siswa memahami sesuatu melalui konsep secara spontan. Pengertian spontan merupakan pengertian yang tidak sempurna, bahkan belum sesuai dengan konsep ilmiah, dan harus mengalami perubahan menuju pengertian yang logis dan sistematis, yaitu pengertian ilmiah. Proses penyempurnaan pemahaman itu berlangsung melalui dua bentuk, yaitu tanpa melalui perubahan yang besar dari pengertian spontan tadi, atau sangat perlu adanya perubahan yang radikal dari pengertian yang spontan menuju pengertian yang ilmiah. Selanjutnya, teori skema. Jonasson menjelaskan bahwa skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti sesuatu hal, menemukan jalan keluar, atau memecahkan persoalan. Menurut teori skema, pengetahuan itu disimpan dalam suatu paket informasi atau skema yang terdiri atas suatu set atribut yang menjelaskan objek tersebut. Maka dari itu, membantu kita untuk mengenal objek atau kejadian itu. Hubungan skema yang satu dengan yang lain memberikan makna dan arti kepada gagasan kita. Belajar menurut teori skema adalah mengubah skema. Selanjutnya, teori belajar bermakna Ausubel. David Ausubel terkenal dengan teori belajar bermakna meaning learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Pendekatan teori belajar bermakna Ausubel dengan konstruktivisme adalah keduanya menekankan pentingnya mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dimiliki siswa. Dan keduanya mengasumsi adanya keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran adalah proses yang aktif di mana pelajar membina ide baru berdasarkan pengetahuan yang lampau. Selanjutnya, Brunner menyatakan bahwa mengajarkan suatu bahan kajian kepada siswa adalah untuk membuat siswa berpikir untuk diri mereka sendiri dan turut mengambil bagian dalam proses mendapatkan pengetahuan. Mengetahui adalah suatu proses, bukan suatu produk. Masih menurut Brunner bahwa dalam membangun pengetahuan didasarkan pada dua asumsi, yaitu asumsi pertama adalah memperoleh pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, yaitu orang yang belajar akan berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Perubahan tidak adanya terjadi di lingkungan tetapi juga dalam diri orang itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Sedangkan konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keleluasaan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.